Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, wa rahimani wa rahimakum. Kita insyaallah memasuki tema baru, masih di Tauhidul Asma wa Sifat, yakni namun masuki topik manhaj atau metode beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani asmaullah dan sifat-sifatnya. Manhaj as-salaf as-salih, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah golongan yang selamat di dalam menetapkan asmaullah dan sifat-sifatnya, mengikuti sebagaimana yang tersebut di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meyakini apa yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, oleh sifat-sifat tersebut, bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala diyakini sebagaimana zahirnya, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala diyakini sebagaimana zahirnya, dan meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana zahirnya tidaklah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala dari diserupakan dengan makhluknya, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat pencipta, memiliki kekhususan dan yang layak sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sifat-sifat makhluk memiliki kekhususan dan kelayakan pada diri makhluk tersebut, yakni yang tidak dapat menyamai dan menandingi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat hambanya, makhluknya, tidak mungkin ada keserupaan, tidak mungkin ada kesamaan selain hanya nama, selain hanya penamaan dan istilah belaka. Sebagaimana kita meyakini tidak adanya keserupaan antara zat Allah sebagai Khalik dan zat kita sebagai makhluk. Jelas kita beda jauh antara kita dengan Allah, maka demikian pula sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang layak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sifat-sifat makhluk, sifat-sifat hamba, yakni yang sesuai dengan keterbatasan hamba dan makhluk itu sendiri, yang tidak akan melampaui. Kita dibandingkan dengan ciptaan sesama makhluk saja sangat jauh, yakni dengan malaikat, yang mereka adalah hamba Allah dan makhluk-makhluk Allah. Kita jauh dan kita kerdil di hadapan malaikat-malaikat Allah, apalagi di hadapan Allah zat yang maha sempurna, pencipta alam semesta dan pencipta semua makhluk-makhluknya ini semuanya. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani asmaullah dan sifat-sifat Allah, dan di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersandarkan kepada dasar dan prinsip-prinsip yang sehat, prinsip-prinsip yang benar, kaidah-kaidah yang lurus. Dan di antara prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tauqifiyah. Maknanya kita tidak menyebut, tidak mensifati Allah dan tidak memberi nama kepada Allah selain kita tidak menetapkan bagi Allah nama-nama selain yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, baik itu di dalam nama-nama maupun sifat-sifat. Artinya nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah
adalah sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitab sucinya dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan sesuatu pun dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bersandarkan kepada akal pikiran dan pemikiran kita, bersandarkan kepada akal dan pikiran. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menolak sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah selain yang Allah tolak sendiri, selain yang Allah tiadakan nama-nama dan sifat-sifat itu bagi dirinya, dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tiadakan atau tolak bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Maknanya kita tidak menolak satu sifat pun dan satu nama pun yang Allah tetapkan untuk dirinya selain yang Allah tolak. Kalau Allah menolak seperti Allah tidak adil, nah ini Allah menolak, maka kita menetapkan seperti yang Allah tetapkan, dan kita juga menolak bahwa Allah itu tidak adil. Allah menetapkan dirinya tidak zalim, maka kita menetapkan seperti yang Allah tetapkan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah berfirman di dalam banyak firman-Nya, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa mallahu wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada seseorang pun. Maka Allah menolak sifat zalim bagi dirinya, maka kita pun menolak sifat zalim itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kita mengingkari sifat bagi Allah sebagaimana Allah mengingkari itu untuk dirinya, dan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari suatu sifat pun yang Allah tetapkan untuk dirinya berdasarkan akal pikirannya. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak dan tidak mengingkari satu sifat bagi Allah bersandarkan kepada akal dan pemikiran. Mereka tidak pernah melampaui dan keluar daripada ketentuan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak diterangkan secara tegas oleh kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penolakan, pengingkaran sifat ataupun penetapan sifat, maka kita mengikuti sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran wa sunnah tidak menegaskan itu, maka kita tidak menegaskan, tidak berbicara, yakni kita mendiamkan, seperti tentang besarnya Allah atau tentang substansi Allah. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membicarakannya, tidak memikirkannya, karena Allah sendiri tidak menerangkannya sedikit pun tentang yang demikian itu. Hal ini bersandarkan kepada prinsip yang agung, yaitu bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah adalah tauqifiyah, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat bagi dirinya dan Allah tidak memberikan penjelasan ataupun tidak merinci, kemudian kita merinci apa yang tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bertemu insyaallah keterangan sesudahnya. Yang kedua, prinsip kedua di dalam mengimani asmaullah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa haqqun ala dhahiri, maka itu adalah yang benar sesuai dengan dhahir daripada sifat-sifat itu dan nama-nama itu. Laisa fi uhaj wala alghas, tidak ada teka-teki, tidak ada betean. Artinya Allah memberi nama dirinya dengan nama Qadir, kuasa. Nah, Qadir itu apa? Tidak. Allah mensifati dirinya dengan tangan. Oh, tangan itu apa? Kekuasaan. Allah tidak membuat teka-teki, tidak membuat kata-kata dan nama-nama yang membuat orang bingung.
membuat hambanya bingung. Bal ma'nau yu'rafu min haitsu yu'rafu maksudul mutakallim bi kalamihi. Akan tetapi justru makna dari nama-nama Allah itu sangat diketahui dengan jelas sebagaimana makna-makna itu diketahui dari orang yang mengucapkannya. Ketika kita berbicara, maka lawan bicara kita memahami apa yang kita ucapkan. Maka demikian itu Allah menamai dirinya dengan nama-nama dan Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang kita memahami sebagaimana zahir itu, tanpa menakwil, tanpa mengartikan kepada arti-arti yang tidak pernah ada keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan lafaz-lafaz sifat dan makna-makna dari lafaz sifat itu. Allah itu sami', Allah maha mendengar, maka kita meyakini bahwa Allah itu mendengar. Namun mendengarnya Allah tentu yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan mendengarnya makhluk. Kalau sungguh seseorang mengingkari sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa ma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mutasyabih alladhi yufawwadu ma'na. Sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara mutasyabih, perkara yang samar kabur, yang maknanya diserahkan kepada Allah. Misalnya Allahu Sami' Basir, Allah itu Sami' Basir. Apa makna Sami' Basir? Allah yang tahu. Nah itu tidak boleh, itu namanya tafwid. Tafwid, padahal kita tahu apa makna Sami', mendengar. Allah apa makna Basir? Melihat. Ketika kita dikatakan fulan sami'un, fulan mendengar, fulan basirun, fulan melihat. Kenapa ketika dikatakan Allah sami'un basir kemudian mengatakan Allah sami' basir, artinya hanya Allah yang tahu? Kita menetapkan bahwa Allah mendengar dan Allah melihat, namun keadaan mendengarnya Allah, keadaan melihatnya Allah tidak sama dengan keadaan mendengarnya dan melihatnya makhluk. Keadaan mendengarnya dan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Tabaraka wa ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha agung lagi maha sempurna. Karena i'tibaru nususi sifat mimma la yufhamu ma'nahu yaj'aluha minal kalamil a'jamil ladzi la yufham. Karena menganggap nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dianggap bahwa tidak dapat difahami maknanya, maka ini berarti menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti bahasa asing, seperti perkataan asing yang tidak bisa difahami. Dan Allah maha suci lagi maha tinggi dari memerintahkan kita untuk merenungi Al-Quran, mentadaburi seluruh isi Al-Quran. Kemudian Allah menganjurkan kita untuk memahami dan menghayati dari setiap lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dianggap bahwa nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ada yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tidak dapat difahami maknanya. Lucu, Allah nyuruh kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati Quran. Kemudian ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kemudian kita tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena Allah istawa alal arsh. Istawa itu nggak bisa kita artikan istawa itu tinggi di atas, atau ini artinya seolah-olah Allah membuat teka-teki di dalam Al-Quran untuk makhluknya. Yang ini merupakan sesuatu yang lucu. Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, sementara lafaz-lafaznya berkaitan dengan sifat-sifatnya tidak dapat dipahami. Maka ini berarti telah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memahami seperti itu,
Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk merenungi, memahami sesuatu yang tidak bisa direnungi dan dipahami. Dan ini sesuatu yang mustahil. Wa amarna bi i'tiqadi ma la yuwaddihuhu lana. Allah memerintahkan kita untuk meyakini apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita. Maha suci Allah, lagi maha tinggi dari hal yang serupa ini. Tidak mungkin Allah nyuruh kita untuk merenungi, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan dan meyakininya, namun apa yang Allah perintahkan tidak dapat difahami. Ini sesuatu yang mustahil. Orang ketika membaca firman Allah, Allah Maha penyayang, maha pengasih, lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita paham makna Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang, dan kita yakini bahwa Allah memang pengasih lagi maha penyayang tanpa kita mengingkari sedikit pun. Dan sifat pengasih dan penyayangnya Allah tentu yang sesuai dengan yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak serupa dengan sifat kasih sayang hamba. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud saya, yakni beliau menyebutkan Allah lebih sayang kepada hambanya yang bertaubat daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira kepada hambanya yang bertaubat dari seseorang yang kehilangan onta yang membawa seluruh perbekalannya kemudian mendapatkannya kembali. Saking gembiranya sampai mengucapkan dengan salah, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Allah saking gembiranya, dia hampir mati, sudah putus asa, perbekalannya, tunggangannya hilang di tempat yang dia tidak mungkin bisa selamat dari keluar dari tempat itu, di tengah padang pasir yang sangat panas, ditimpa badai, sehingga dia putus asa, tertidur di sebuah pohon, dan ketika terbangun ternyata ontanya dengan seluruh perbekalannya ada di hadapannya. Kayak apa senangnya orang yang hampir mati kemudian mendapati nyawanya. Sama orang yang sudah putus asa, terkena penyakit COVID, sudah sesak nafas, diisolasi di rumah sakit sendirian, tidak ada yang nulungin, perawatnya juga kadang-kadang nggak berani juga deket, takut ketularan, kemudian dia sembuh. Kayak apa senengnya, gembiranya. Allah lebih gembira kepada hambanya yang datang kepada Allah, yang bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas sekali Nabi SAW memberikan perumpamaan betapa besarnya kegembiraan Allah kepada hamba yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kemudian dia datang kepada Allah meminta ampun kepada Allah. Allah terima taubatnya, Allah bergembira sekali. Dan ini mensifati Allah gembira. Namun gembiranya Allah tidak sebagaimana gembiranya makhluk. Karena kalau seandainya Allah disifati dengan sifat-sifat yang bahasanya berbeda dengan apa yang difahami manusia, akan susah. Kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mengenali, memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah menghantarkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan hamba kepada Allah akan menumbuhkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan, jadi makna-makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala itu diketahui maknanya dan wajib bagi kita meyakininya. Adapun kaifiyahnya, bentuknya, seperti apanya, maka inilah yang tidak kita ketahui. Kita nggak bisa mengetahui bagaimana sifat turunnya Allah dari langit, dari arsy ke langit dunia, di sepertiga malam terakhir, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, yanzilu Rabbuna kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabbuna turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia.
Kita tidak tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia. Namun kita meyakini bahwa Nabi telah bersabda dengan hadis yang sahih, yang maknanya ini benar-benar ucapan Nabi, yang kalau kita tidak mengimaninya berarti kita mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita meyakini Allah turun ke langit dunia. Namun bagaimana Allah turun itu bukan kemampuan akal kita untuk membayangkan. Kenapa? Karena kita hanya mampu diberi kemampuan untuk meyakini bahwa itu terjadi. Adapun bagaimananya, jauh Allah maha tinggi, maha sempurna untuk bisa diketahui. Allah menciptakan di satu tempat beberapa dimensi yang sering kita ulang-ulang. Ada alamul insi, ada alam manusia, ada alamul jinni, ada alamul malakut, ada alamul arwah, ada alamul hayawan. Di satu tempat kita berdampingan dengan berbagai dimensi kehidupan. Kita nggak bisa bersentuhan secara interaktif antara kita dengan jin. Iya, bersentuhan, berhubungan, tetapi dalam sifat yang tidak wajar. Orang kesurupan, apakah dia berhubungan sewajarnya dengan bangsa jin? Tidak sewajarnya, sehingga orang yang kesurupan akan dikatakan gila, atau dia kena penyakit gila karena tidak komunikatif, tidak interaktif, susah, tidak bisa dipahami. Sebagaimana juga di sisi kita ada alamul malaikah, yang malaikat itu punya kehidupan yang jauh dengan kehidupan kita, namun dia di sisi kita. Baina aidina min khalfina, dia ada di depan kita, ada di belakang kita. Bahkan mayalfidu min qaulin illa ladai raqibun atidun. Tidak satu ucapan lafal pun yang kita katakan melainkan di sisi kita ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi kita. Raqibun selalu mengawasi kita, atidun yang selalu hadir ada di sisi kita, yang tidak meninggalkan kita, mencatat setiap perkataan dan ucapan kita yang baik dan buruknya. Namun kita merasa tidak. Ini masih sama alam. Kita sudah tidak mampu menjangkau bagaimana Allah mampu menciptakan manusia dan juga alam-alam lainnya. Alamul jin, alamul hayawan. Ada binatang, kita mungkin memelihara, kita hanya meraba dengan naluri. Oh, ini kucing minta makan. Tapi kita nggak bisa komunikasi. Kita bisa hanya meraba. Seperti juga kita bicara kepada anak yang baru usianya 1 tahun. Anak itu ngomong, coba kita paham enggak? Tidak paham. Kadang kita melihat ada anak kecil yang niru-niru perbuatan orang tuanya, pegang HP, dia pura-pura telepon. Dia berbicara, kita tidak tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia maksudkan dengan hatinya. Dia belum bisa bicara tapi ingin mengungkapkan, meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya atau dari orang-orang yang di sekelilingnya. Dan dia tidak bisa menirukan ucapan orang dewasa karena memang belum saatnya dia mampu berbicara. Betapa manusia sendiri antara sesama manusia ada tahapan yang sangat berbeda. Satu contoh lain lagi, kita dengan orang Papua misalnya. Orang Papua yang tidak bisa bahasa Indonesia dan kita nggak bisa bahasa Papua. Apa yang kita lakukan berbicara? Hanya dengan isyarat. Dengan isyarat gini-gini yang kadang benar, kadang keliru. Orang kita ngomong sama pakai bahasa Indonesia kadang-kadang hah? Kita ulangi lagi, tolong ulangi, hah? Kadang-kadang terjadi tidak komunikasi. Maka sungguh banyak sekali di kehidupan ini yang manusia itu tidak mampu memahami dengan kemampuan dasarnya, apalagi untuk memahami hakikat-hakikat yang ada pada Allah yang maha sempurna. Allah tidak memerintahkan kita sesuatu di luar kemampuan kita, namun Allah memerintahkan kita meyakini apa yang Allah beritakan tentang dirinya, bahwa Allah turun ke langit dunia, dan itu yang kita pahami, dan itu yang kita imani dohirnya sebagaimana itu. Namun bagaimananya maka kita tidak tahu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat 5,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman berada tinggi di atas arsy. Istawa, irtafa'a, wa 'ala, tinggi di atas. Kemudian orang ini bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya? Maka berkata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum. Kata-kata istawa, istiwa itu masdarnya, itu orang Arab tahu artinya istiwa, yaitu tinggi di atas. Tinggi di atas, istawa. Maklum, wal kaifu majhul, namun bagaimana Allah istawa majhul. Tidak tahu kita, tidak ngerti bagaimana Allah itu istawa. Tidak kita menyerupakan Allah itu istawa dengan cara begini, tidak. Karena itu bukan kemampuan dan bukan wilayah kita untuk menganalisa ataupun menduga-duga. Karena gak akan pernah ada yang mampu. Wal kaifu majhul, maka bagaimana Allah itu istawa, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wal imanu bihi wajib, namun mengimani bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy itu wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang berfirman bahwa Allah di atas arsy-Nya istawa, yaitu tinggi di atas arsy-Nya. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha luar biasa Allah. Allah di tempat arsy yang sangat tinggi, yang jaraknya dari bumi sampai ke arsy Allah itu 50.000 tahun perjalanan manusia. Namun Allah mengetahui seluruh yang ada di alam ini semua, yang ada di bumi, yang tersembunyi di tempat yang terpencil, yakni di hutan dan bahkan di dasar lautan atau di dasar sumur yang tertutupi oleh pohon-pohon, oleh awan, oleh hujan, oleh langit-langit. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun la yakhfa alaihi syai'un ma fis samawati wal ardi. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengartikan ataupun bagaimana kita mentakyif, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah di luar kemampuan kita. Namun kita tahu Allah maha sempurna, maka mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan menanya-nanyakan bagaimana Allah istawa, ini bid'ah, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Artinya perbuatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, menanyakan bagaimana Allah istawa. Padahal mereka orang, yakni para sahabat Nabi, mendengar bagaimana Nabi membacakan firman Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan makna istawa. Para sahabat juga mereka mengetahui makna istawa, yaitu irtafa'a wa 'ala, dan mereka tidak pernah memikirkan seperti apa istawanya Allah di atas arsy. Kenapa? Karena mereka cukup dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyah, tahukah kamu ada yang serupa sebanding dengan Allah? Maknanya tidak akan pernah ada tidak akan pernah ada sesuatu yang sebanding sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat jelas sekali di sini. Berkata apa yang dikatakan oleh Imam Malik tentang makna istawa, dan jawaban beliau tentang perkataan orang seperti ini menjadi kaidah di dalam memahami semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dalam perkara istiwanya Allah saja. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dan tidak mengatakan kekuasaan Allah, dan tidak mengatakan, karena Nabi tidak pernah menerangkan itu, para sahabat tidak pernah mengartikan seperti itu, dan tidak pernah pula mereka menanyakan tentang makna yadullah fauqa aidihim, karena makna yadun jelas,
tangan Allah. Namun mereka tidak pernah menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya sedikit pun, karena mereka faham dengan makna firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka sungguh memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, adalah jalan untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentauhidkan Allah. Karena sungguhnya mengesahkan Allah tidak hanya di dalam mengesahkan Allah dengan sesembahan saja, namun mengesahkan Allah dalam semua sifat dan nama-nama. Maknanya sifat-sifat Allah dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan tidak patut ada sesuatu pun yang menyamainya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan dan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang disepakati di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang menisbatkan kepada salaf bahwa para salaf mereka menyerahkan makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu menyerahkan maknanya, artinya tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa itu istawa? Hanya Allah yang tahu. Ini namanya menyartikan istawa. Istawa artinya irtafa'a wa ala. Kita tahu itu. Sedangkan kaifiyahnya bagaimananya itu yang kita tidak tahu, yang hanya Allah saja yang tahu. Jadi berbeda antara menyerahkan makna kepada Allah dengan menyerahkan kaifiyahnya, dengan tidak mengartikan ataupun tidak mentakwil atau tidak mempertanyakan bagaimana sifat dari istiwanya Allah Azza wa Jalla atau pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka mereka yang menisbatkan kepada salaf bahwa salaf mereka menyerahkan makna asma dan sifat dan menjadikan nas-nas dari asmaullah dan sifat-sifat bagi Allah termasuk ke dalam perkara-perkara yang dipandang sebagai mutasyabih. Mutasyabih itu samar, yang Allah simpan maknanya di ilmunya. Maka sungguh orang yang berpendapat atau menisbatkan hal serupa ini, dia telah berdusta atas nama salaf, yakni mengada-ngada apa yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf. Karena sungguhnya perkataan para salaf menyelisihi apa yang dikatakan orang yang berdusta tersebut. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para imam yang empat tidak pernah ada di antara mereka yang bersifat tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Diam ketika ditanya apa arti istawa, tidak tahu, Allah yang tahu. Ini salah. Apa arti istawa? Irtafa'a wa ala, tinggi di atas. Nah, kaifa istawa, bagaimana Allah istawa? Tidak ada yang tahu, dan bukan kewenangan dan kewajiban kita, dan tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana Allah istawa. Yang dituntut al-i'tiqadu wal imanu bihi, yakni meyakini dan mengimani bahwa Allah itu istawa 'alal arsy. Ini prinsip yang kedua yang dijadikan sandaran di dalam memahami dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitab sucinya dan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Yang prinsip ketiga, ini masih banyak prinsipnya, cuman yang ketiga ini yang kita cukupkan insyaallah. As-salaf yuthbituna sifati itsbatan bila tamtsilin. Para salaf mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan penetapan tanpa menyerupakan atau menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat makhluknya. Nggak sama. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah namun tidak menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun di jagat raya, di alam semesta ini yang serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah tidak ada hakikat, dalam hakikat. Adapun dalam istilah atau penamaan atau bahasa, maka sungguh banyak.
Allah mencipta, manusia juga mencipta. Mencipta apa? Mencipta mainan, menciptakan kursi, meja. Allah menciptakan alam semesta. Beda hakikat, sama penggunaan kata. Maka penyamaan dalam lafaz kata tidak mengisyaratkan kesamaan pada hakikat. La kufu'alahu, tidak ada yang sebanding dengan Allah. La niddalahu, tidak ada tandingannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala samiyalahu, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada penyerupaan bagi Allah. Karena menyerupakan sifat-sifat dan menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya adalah merupakan pengakuan ia mengaku mengetahui bagaimana bentuk atau bagaimana hakikat sifat-sifat Allah. Dan ini tidak bisa, karena bagaimana hakikat sifat Allah, bagaimana bentuk sifat Allah itu sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh hamba. Karena itu sama dengan kita mau mengetahui bagaimana zat Allah. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa, dan bukan sesuatu yang dibebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuan, dan kita tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu untuk mengetahui hakikat dan kaifiyah yang pada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu bi kaifiyatis sifah yastalzimul ilma bi kaifiyatil mausuf. Mengetahui bagaimana ataupun bentuk dari suatu sifat, keadaan dari suatu sifat mengharuskan orang untuk mengetahui keadaan yang disifati, yaitu keadaan Allah, hakikat Allah, dan itu tidak bisa diketahui. Wallahu taala la ya'lamu kaifiyata dzatihi illahu. Allah itu tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui keadaan zat Allah selain Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui keadaan zat Allah selain Allah Azza wa Jalla. Apa artinya? Termasuk para malaikat tidak bisa mengetahui hakikat zat Allah, karena malaikat juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menghadap Allah, lapor kepada Allah, namun dari semua apa yang lafaz-lafaz dan juga dalil-dalil, tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Apalagi kita, malaikat yang bolak-balik menghadap Allah, tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat zat Allah tabaraka wa taala. Namun mereka mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada hambanya. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang hakikat atau zat. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan semua zat. Zat Allah tidak serupa dengan semua zat makhluknya, hakikat makhluknya. Maka demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan semua bentuk sifat. Dasarnya selalu surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini yang jangan kita lepas di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Ikhlas ayat ke-4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga yang menjadi dasar. Maknanya laisa kamitslihi syai'un la yushbihuhu ahadun la fi dzati wala fi sifati wala fi af'alihi. Allah tidak serupa dengan seseorang pun di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Maknanya zat Allah berbeda semua dengan semua zat makhluk. Sifat Allah berbeda sama sekali dengan semua sifat makhluknya. Perbuatan Allah berbeda dengan semua perbuatan makhluknya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Maka yang wajib bagi kita adalah mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Apa yang Allah sifatkan dirinya sifatkan dirinya dengannya, maka itu yang kita imani.
Karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Antum a'lamu amillah? Adakah kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya? Tentu jawabannya huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi. Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan Allah pula yang lebih tahu tentang kita dan seluruh makhluknya. Kalau kita, bahkan kita tidak tahu tentang diri kita sebagaimana Allah mengetahui tentang diri kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok hari. Allah tahu di mana akhir kehidupan kita. Allah tahu di mana tempat akhir kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu tentang diri Allah kecuali apa yang Allah beritakan kepada kita dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta apa yang Allah perbuat. Sebagaimana kita wajib mengimani apa yang Allah sifati untuk dirinya dan juga yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sifati untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita wajib mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka kita juga wajib mengimani apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah selain daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang hakikat diri Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dengan akal, pikiran dan perasaannya. Akan tetapi itu yang diucapkannya, yang disampaikannya kepada kita itu adalah yang diwahyukan Allah kepada beliau semata. Maka apa yang beliau beritakan kepada kita tentang diri Allah itu adalah hak yang kita wajib mengimaninya tanpa ada satu keraguan sedikit pun, dengan tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Maka yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang sudah dibebani perintah untuk melaksanakan agama, untuk beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya, dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Allah maha suci, maha bersih, maha jauh untuk diserupakan dengan makhluknya. Dan sungguh ini, memahami sifat-sifat ini, kalau kita menghayatinya, maka akan menumbuhkan betapa Allah itu maha agung, maha sempurna dalam semua sifat-sifat dan dalam semua namanya. Maka kita akan mengakui di saat orang tidak ada yang melihat kita, Allah melihat kita. Di saat kita sedang sendiri, Allah melihat kita. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Meskipun bukan hanya kita di dunia ini, bermiliar manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, setiap gerak-gerik mereka ada dalam pantauan Allah, dan tidak sedetik pun, bahkan sepersekian detik pun yang terlewatkan dari ilmu Allah. Allahu Akbar. Maka kalau seperti itu, sungguhnya Allah itu maha sempurna lagi maha agung, yang tidak dapat diserupakan dan tidak dapat ditipu. Maka orang-orang munafik, mereka itu tidak mungkin bisa menipu Allah. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang mukmin dengan pura-pura beriman, mengaku diri mereka muslim, tapi hati mereka penuh kebencian dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Allah syariatkan, sampai tidak mau menggunakan hukum Allah sebagai hukum bagi dirinya di dalam kehidupannya. Padahal dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah, dan Allah menurunkan firman-Nya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan diri kita sebagai hamba-Nya. Karena Allah yang paling tahu tentang keadaan kita, Allah yang paling tahu mana yang maslahat buat kita, maka Allah berikan hukum itu untuk kita.
Kemudian orang ini mengaku beriman kepada Allah, namun dia menolak hukum Allah. Dia lebih suka memilih hukum yang dibuat oleh orang-orang yang dulu menjajah nenek moyang kita. Maka sungguh ini adalah merupakan kemunafikan yang kita khawatirkan akan menyebabkan kita binasa. Ia berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman dengan mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Namun apa persaksian Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang yang beriman, wal iyadu billah. Karena Allah Maha mengetahui setiap hambanya, bahkan apa yang ada di dalam hatinya yang terdalam, dalam sanubarinya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin seorang yang ia meyakini Allah zat yang maha kuasa, maha agung, maha mengetahui, yang menciptakan kita, menghidupi kita, memberi karunia kepada kita, kemudian Allah turunkan syariatnya dan hukum-hukumnya, kemudian hukum dan syariat itu tidak untuk diamalkan, mana mungkin. Kemudian Allah memberikan kemaslahatan bagi manusia pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Mustahil. Sungguh cara berpikir yang salah, karena menganggap Allah seolah tidak mampu membuatkan hukum yang memberi kemaslahatan bagi hamba. Allah memberikan ketentuan dan telah mengajarkan, apabila kalian ingin selamat, ingin sejahtera di dunia, selamat di akhirat, ikuti petunjukku. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku, maka sungguh ia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara celaka di kehidupan akhirat nanti. Namun ia berusaha menipu Allah seolah-olah dia beriman kepada Allah, mengikuti aturan Allah, namun kemudian ia berpaling dari Allah dan Allah mengetahui. Wallahu khadi'uhum, Allah yang justru memperdaya mereka. Wa ma yakhda'un, mereka sungguhnya tidak menipu Allah dan orang-orang mukmin illa anfusahum, namun sungguhnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka dengan mengatakan Allah tidak tahu yang ada dalam hati mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Na'udzubillah. Maka barang siapa yang melancangi Allah Azza wa Jal, melancangi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani menolak sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah, atau makna dari nama-nama dari Allah yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat yang agung itu, dan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah tetapkan bagi diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia nolak dan dia mengatakan hadalladzi wasafta bihi wasafat bi nafsuka wasafaka bihi rasuluka la yaliku bika. Dia mengatakan apa yang kau sifatkan untuk dirimu dan apa yang disifatkan oleh Rasulmu dengannya untukmu tidak patut untukmu. Wa fihi minan naqsi kada wa kada, sifat-sifat itu tidak pantas untukmu karena sifat-sifat itu akan mengurangi derajatmu, kemuliaanmu, keagunganmu. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu kepada Allah ketika dia menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jelas sekali. Maka tidak ada jalan yang lebih menyelamatkan kita selain mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jalannya para tabi'in radhiyallahu rahimahumullahu ta'ala, jalannya para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti pendahulunya di dalam mengimani asma'ullah dan sifat-sifatnya. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan sesuatu yang tercela atau sesuatu yang tidak terpuji atau yang tidak sempurna. Mustahil. Sehingga orang itu mengatakan fa'ana u'awiluhu, karena tidak pantas kalau engkau disebutkan dengan sifat ini maka aku takwil. Apa makna takwil? Mengartikan lafaz di luar kenyataan lafaznya, mengartikan kata di luar kenyataan lafadznya dan bertentangan dengan makna lafadz atau jauh dari makna lafadznya.
padahal makna lafadznya sangat dhahir. Allah dinyatakan istawa alal arsy, itu sangat jelas, istawa itu sangat jelas dipahami. Tidak ada orang Arab yang badui pun yang tidak tahu artinya. Ketika Nabi menanyakan kepada seorang budak, menanyakan di mana Allah, aina Allah, maka budak perempuan itu mengatakan fis sama. Kemudian Nabi menanyakan lagi, man ana. Kemudian budak perempuan itu mengatakan, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak ini adalah budak yang beriman. Bebaskan dia, merdekakan dia untuk kafaratmu. Nabi tidak menyatakan, menjelaskan dengan berbagai filsafat, dengan berbagai logika-logika yang sesungguhnya itu menunjukkan kebodohan kita. Semakin berlogika dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah, bertakwil, maka semakin menunjukkan kita ini bodoh. Karena seolah-olah kita tidak paham dengan lafadz yang sangat jelas. Ketika Nabi menanyakan kepada seorang budak yang tentunya dia tidak punya pengetahuan yang luas, yang dalam, cukup ditanya, aina Allah? Fis sama. Allah juga berfirman di dalam kitab sucinya, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari ancaman siksa Allah yang ada di langit? Aamintum man fis samai, apakah kalian merasa aman dari ancaman makar Allah yang ada di langit? Ya, ini Allah akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi dan menggoncangkan bumi itu. Nah, maka sungguh mengartikan lafaz Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan arti-arti yang tidak ada keterangannya, baik dari dalam kitabullah maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun logika-logika sehat. Namun itu dilakukan dari dirinya sendiri, maka ini seperti yang dikatakan seorang di antara mereka, wa kullu nafsin auhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Seorang di antara mereka membuat bait syair nadham yang intinya menjadi prinsip bagi mereka. Apa prinsipnya? Segala nas baik Al-Quran maupun sunnah auhamat tashbih yang bisa menjerumuskan kepada penyerupaan, awilhu, maka takwillah, artikan dengan arti yang jauh, jangan ikuti dohirnya. Au fawwid, atau serahkan maknanya kepada Allah. Warum tanzia, dan pilihlah, yakni dengan mensucikan Allah dengan tidak mengatakan tentang sifat Allah. Maknanya apa hakikatnya? Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menolak sifat Allah Subhanahu wa taala berarti menolak adanya Allah, karena Allah itu ada itu sendiri adalah sifat. Ada itu sifat, kita ada dengan izin Allah. Allah itu ada. Kalau menolak sifat bagi Allah berarti menolak kata-kata ada. Berarti Allah tidak ada. Berarti menolak adanya Allah. Karena zat itu harus ada sifatnya, namun hakikatnya yang berbeda. Sifat itu boleh, penamaan sifat boleh sama, namun hakikatnya yang berbeda. Orang-orang yang seperti ini mengatakan, aku tidak mengembalikan dalam masalah sifat dan nama kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna ma fihima yuhimut tashbih. Ibaratnya mereka mengatakan, karena apa yang tersebut di dalam kitabullah dan tersebut di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah menyeret mengandung arti penyerupaan, yuhimut tashbih. Namun arji'u ila qawaidil mutakallimin, kata orang-orang mereka, aku mengembalikan di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah kepada kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang-orang ahlu kalam, yaitu teologi atau filosof.
ahli filsafat, wa aqawilil Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, atau mengikuti pendapat-pendapatnya Jahmiyah, kaum Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, dan kelompok Maturidiyah, yang mereka semua ini mentakwil sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, dan menolak sebagian besar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fahal yakunu ya ibadallah hadza mu'minan billah wa bi kitabihi wa sunnati rasulih. Apakah orang serupa ini, wahai sekalian hamba Allah, dikatakan ia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab sucinya, beriman kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yakunu hadza mu'addiman li rabbi. Apakah orang serupa ini dikatakan sebagai orang yang mengagungkan Allah dengan menolak sifat-sifat bagi Allah? Maha suci Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Naktafi bihada. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada sisa pembahasan tentang prinsip-prinsip lainnya, yaitu 2 prinsip yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan mencukupi. Barangkali ada pertanyaan. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Ada pertanyaan? Naam. Orang muslim yang bermaksiat, apakah dia kekal di dalam kuburnya? Kalau dosanya belum diampuni oleh Allah dan tidak didoakan oleh orang yang di dunia, atau saking banyaknya dosanya, maka bisa jadi ia masih bersambung sampai yaumul kiamah, karena nanti ada di akhirat orang-orang muslim yang dia masuk ke dalam neraka sampai waktu tertentu, kemudian baru dikeluarkan. Maka mereka yang tidak selamat di dalam kubur dari siksa-siksa kubur karena dosa-dosanya di dunia, dia akan menghadapi persoalan yang lebih berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh yakni sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, bahwa kubur adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan di akhirat. Banyak tahapan. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka yang dia akan dapati sesudahnya lebih ringan, lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad wa asyad. Sedangkan orang yang tidak selamat dari siksa kubur, maka yang berikutnya dia akan mendapatkan yang lebih dahsyat, lebih berat, lebih menyakitkan. Apa maknanya orang itu selamat di dalam kuburnya? Bisa jadi dia ketika meninggal dunia tidak ada dosa dan dia selamat mutlak. Kuburnya diluaskan, diberinya dia pakaian dari surga, diberinya dia permadani dari surga, dibukakan pintu surga bagi dirinya. Ini orang yang husnul khatimah, yang baik, yang nggak punya dosa, yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang mukmin yang termasuk ke dalam makna selamat di kuburan, yaitu dia awalnya disiksa, namun tidak kekal siksa itu di dalam kuburnya sampai sebatas waktu yang telah ditentukan yang sepadan dengan dosanya. Namun jangan ngukur kualitas dosa kita dengan siksaannya, karena bisa jadi satu dosa kita yang kita pandang ringan itu bisa siksanya lama. Ingin bukti? Perhatikan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan ketika beliau berjalan bersama dengan beberapa sahabatnya melewati 2 kubur. Ini kubur bukan kubur baru, kubur sudah lama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti.
Karena beliau diberitahu oleh Allah atau diperlihatkan oleh Allah atau diperdengarkan oleh Allah apa yang sedang dialami oleh dua penghuni kubur ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabatnya untuk diambilkan pelepah kurma. Kemudian para sahabat ini ada yang berlomba-lomba. Ada beberapa riwayat, tidak hanya sekali riwayat seperti ini, yang Nabi kemudian mereka sampai diantaranya Bilal berebut sehingga beliau yang pertama kali membawakan pelepah kurma itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah pelepah kurma itu menjadi dua, yang masih basah, ditancapkan satu untuk satu kuburan, yang satunya lagi yang lainnya. Kemudian apa yang beliau katakan? Semoga selama pelepah kurma ini belum kering, artinya masih basah, Allah ringankan, bukan hilangkan, ringankan siksanya di dalam kubur. Apa maknanya? Yang pertama, bahwa Nabi memohon kepada Allah syafaat, memberi syafaat kepada orang ini, mohon kepada Allah untuk meringankan siksanya. Nabi tidak bisa memohon kepada Allah untuk menghilangkan siksanya, sehingga beliau memohon kepada Allah diringankan. Dan batasan diringankannya tidak selamanya sampai dihapuskan dosanya, namun pada batasan apa? Selama pelepah kurma itu belum kering, malam yai bisa, selama pelepah kurma ini belum kering. Sehingga apa maknanya? Ketika pelepah kurma ini kering, siksanya kembali menjadi keras. Berapa lama dia tinggal di kuburan sebelum Nabi datang? Dan berapa lama dia akan tetap disiksa setelah pelepah kurma itu kering? Hanya Allah yang tahu. Namun dosa apa yang menyebabkan mereka sampai disiksa di dalam kuburnya? Karena ghibah, karena namimah, dan karena tidak bersuci dari najis, dari buang air kecilnya. Kelihatannya kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan dosa besar, namun sesungguhnya itu dosa besar karena sampai dibalas dengan siksa di dalam kubur untuk waktu yang lama. Ya Rabb, maka berat sekali ternyata. Jadi satu dosa jangan kita timbang, jazakallah khair. Satu dosa jangan kita timbang kualitas dosa itu dengan ukuran kita. Karena di dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam Shahihut Targhib wa Tarhib, bahwa dosa laki-laki yang memakai pakaian sutra di akhirat itu disiksa dalam neraka 1 hari yang lamanya 1000 tahun. Apakah dia memakai pakaian sutra sepanjang hidupnya? Tidak. Seandainya dia memakai pakaian sutra sepanjang hidupnya, berapa lama dia hidup di dunia? Untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencapai, atau jarang yang bisa mencapai 90 tahun sampai 100 tahun. Namun dengan sebab dia memakai kain sutra yang kita tidak tahu berapa kalinya, dan dia tidak bertobat dari perbuatan itu, Allah hukum dengan disiksa di dalam neraka 1 hari yang lamanya 1000 tahun. Maka jangan kita berasumsi dosa kita kecil, namun kita harus selalu merasa bahwa dosa yang kita lakukan itu besar, agar kita selalu beristighfar dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kemudian apa? Sebenarnya banyak faedah dari hadis tadi, tapi kita kembali kepada bahwa orang yang disiksa dalam kuburnya, ketika dia suatu hari diampuni oleh Allah dengan sebab doa orang-orang yang hidup atau amal-amal yang dia miliki yang masih mengalir pahalanya, seperti jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang dia lakukan yang diajarkan dengan ikhlas, atau yakni doa dari anak-anak yang soleh. Diisyaratkan dengan sebutan anak yang soleh karena hanya anak yang soleh yang akan peduli sama orang tua. Kalau anak itu nggak soleh, setelah orang tua meninggal, apa yang dia tangisi?
Hanya 1-2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setelah itu mereka ribut mempermasalahkan warisan. Tapi anak yang saleh, dia akan selalu memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Maka didik anak-anak kita untuk menjadi soleh dan banyak berdoa kepada Allah, memohon anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ketika Allah sudah ampuni dosanya di dalam kubur, maka dia termasuk orang yang selamat dari siksa kubur. Karena setelah itu dia diistirahatkan dari siksaan dan diberikan karunia dan kenikmatan dengan sebab amal solehnya. Maka selamatnya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, orang yang selamat dari siksa kubur artinya tidak kekal di dalam siksa kubur, wallahu taala alam, maka dia akan melewati berikutnya lebih ringan. Meskipun itu belum jaminan ringan 100%. Karena ada perhitungan antara hak hamba yang kita dolimi, yang itu nanti akan menjadi permasalahan di kontoroh. Ya Allah, banyak perjalanan yang harus kita hadapi di akhirat nanti, yang harus kita renungi untuk kita perbaiki diri kita. Sedangkan orang yang ia terus dalam siksa faman lam yanju minhu, dan yang tidak luput dari siksa kubur, maknanya dia di dalam kuburnya selalu disiksa, fama ba'dahu asyaddu asyad, maka yang akan dia hadapi di kehidupan akhirat nanti lebih berat lagi. Wal'iyadu billah. Apalagi orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan dari kubur, dia mengucapkan apa? Ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, celaka kita, celaka. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita, dari kubur kita? Mereka sudah nyaman, tenang karena sudah berhenti istirahat dari siksaan ketika di dalam kubur. Dengan adanya kiamat, ketika dimatikan maka semua berhenti, mati semuanya, termasuk di dalam kubur pun berhenti, tidak disiksa. Namun ketika ditiup sangkakala yang ketiga atau yang kedua, yaitu ya, nafkhatul ba'ti, tiupan sangkakala yang membangkitkan orang-orang yang mati, di saat itulah mereka mengatakan ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami yang sudah lama istirahat itu? Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, yang diancamkan Allah yang Maha Rahman bagi orang-orang yang durhaka, dan janji Allah bagi ampunan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa sadaqal mursalun, dan para rasul telah berkata benar. Kita telah diingatkan adanya akhirat, namun kita sering lalai dan kita sering mengabaikan, wal'iyadzubillah. Jadi itu maknanya kurang lebih, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada terakhir pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Setiap mukmin, yaitu yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak munafik, yang tidak kufur, yang tidak murtad, yang dia menjaga tauhid dan imannya sampai akhir hayatnya, meskipun punya dosa-dosa besar yang banyak, kalau dia sudah bertaubat dan Allah menerima taubatnya, maka Allah selamatkan dari ancaman siksanya semuanya. Kalau dia di akhir hayatnya bertobat dari semua dosanya, maka Allah selamatkan. Karena orang yang bertaubat ibarat orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Maka apa yang harus kita lakukan atas dosa-dosa yang kita lalu? Bertaubat kepada Allah yang pertama, meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Taubat itu harus didasari dengan penyesalan atas apa yang dahulu kita kerjakan. Yang kedua, yakni bertekad untuk tidak mengulang lagi. Dan yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa tersebut.
Jangan kita menyesal namun kita masih melakukan dosa itu. Kemudian ada sebagian ulama menambahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatnya bukan karena saya sudah tua, nggak bisa lagi minum minuman, sudah sakit-sakitan, sudahlah saya berhenti minum. Ini belum taubat. Kenapa dia belum menyesali? Dia berkeinginan, berangan kalau sekiranya dia diberi kesehatan dan kuat lagi akan minum lagi. Maka ini orang dikatakan belum bertaubat. Maka orang yang bertaubat karena Allah, yakni benar-benar berhenti karena menyesal dan takut dengan ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Kalau itu ada hak-hak adami yang terkait dengan manusia, kezaliman ataupun hal-hal yang lainnya, maka harus kita selesaikan sebisa mungkin di dunia ini, karena di akhirat tidak ada hitungan dengan dinar dirham, tidak ada hitungan dengan rupiah dolar. Yang ada hitungannya dengan amal soleh dan dosa. Jangan sampai amal soleh kita itu nanti habis untuk membayar hak-hak orang lain yang kita dolimi. Ya Allah, kita sholat pahala sholat kita berikan kepada fulan karena dosa kita kepada mereka. Habis amal kita, habis ketaatan kita, masih ada orang yang nuntut, dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Habis modal kebaikan kita ditambah dengan kerugian, yaitu dosa-dosa orang lain kepada kita, wala'iyatubillah. Maka ini yang pertama, bertaubat dari dosa itu. Yang kedua, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah dengan memperbaiki iman kita, tauhid kita, dan juga ilmu agama kita. Kemudian memperbaiki bagaimana amalan-amalan kita, sholat kita seperti apa. Kita harus selalu introspeksi diri kita. Sholat kita itu seperti apa, ibadah-ibadah kita itu seperti apa. Harus selalu kita introspeksi diri. Harus selalu kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Naudzubillah. Yang ketiga, yakni yang kedua, banyak memperbaiki. Yang ketiga, banyak beramal soleh. Apa saja, bahkan dengan bersodakoh, meskipun hanya dengan sebutir kurma, karena itu dapat memadamkan api neraka. Kemudian banyak duduk di majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena itu semua akan mendukung, memuatkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa selalu kepada Allah untuk diampuni dosa, diterima tobat kita, dan dimatikan dengan husnul khatimah. Itu kurang lebihnya. Allah ta'ala alam. Sedikit ini ada pertanyaan, apakah da'i, apa ini? Dai RI dengan roja itu sama? RI itu apa? Indonesia? RII, radio nasional maksudnya. Dai tidak diukur dia ngisi di mana, tapi diukur isi yang dia sampaikan itu apa. Kalau yang disampaikan dai itu yaitu bersumber dari kitabullah, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjelaskannya seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum memahami dan menjelaskan Quran dan sunnah, maka dia insya Allah dai yang baik. Selama dia menyampaikan dengan cara yang benar. Adapun ada 1-2 kesalahan, maka tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan semua orang kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah tidak maksum, bisa salah. Namun asal kesalahannya tidak fatal, tidak sampai kepada perkara bid'ah, pada kesyirikan, dan tidak terus-menerus, maka jangan kita setiap ada kesalahan pada seorang dai kita tinggalkan. Karena kalau seperti itu kita nggak bisa menuntut ilmu,
Karena tidak ada seorang dai pun yang suci, pasti ada kekurangannya. Saya banyak sekali ya Allah, Allah tutupin. Dan saya mohon kepada Allah untuk tidak diperlihatkan. Karena kalau diketahui ya Allah, kalian tidak akan mau ngaji sama saya. Karena semua orang punya dosa dan punya kejelekan, dan kita memohon kepada Allah apa yang Allah tutupi itu dihapuskan, ditutupi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak mengaji dari orang-orang yang mengambil ilmu dari Quran wa Sunnah, wa insya Allah itu selamat. Dan terutama kita mengenal kepada siapa orang-orang yang berdakwah ini mengajinya, dari mana dia sumber ilmunya. Kalau sumbernya Quran wa Sunnah, riwayat-riwayat yang sahih para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka di sini kita pentingnya mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika kita mengetahui prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka apapun yang disampaikan seorang dai kita bisa mengukur, oh dia dai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Hadza wallahu taala alam. Yang kedua terakhir, dan tidak ada pertanyaan lagi insyaallah. Terkadang ana mendapatkan kalimat dalam Al-Quran menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Apa maksudnya Ustadz? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah artinya mengganti yang mulia dengan yang hina, yang tinggi dengan yang rendah, yaitu ayat-ayat Allah yang memerintahkan atau melarang kita ganti dengan perbuatan yang bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih memilih perkataan manusia daripada mengikuti apa yang Allah firmankan. Memegangi hukum manusia, meninggalkan hukum Allah, ini semua termasuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Karena orang ketika meninggalkan ayat-ayat Allah menginginkan dunia, itu pasti. Baik keselamatan dari celaan manusia, atau mendapatkan keuntungan, dia didekati oleh orang banyak sehingga banyak pemberian-pemberian mereka. Pokoknya semua unsurnya duniawi. Sedangkan orang yang selalu mengatakan yang hak lebih banyak dibenci dan tidak disukai. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan kalau ada seorang dai kok masih disukai banyak orang, artinya yang suka itu banyak, ini bukan dai, karena dia nggak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya, tidak melarang orang yang berbuat mungkar, karena seringkali kalau nyuruh yang ma'ruf itu gampang, orang masih suka. Tapi kalau melarang-larang itu yang berat. Coba aja ada kita lewat orang lagi main judi, hei kau stop, jangan main judi. Belum tentu kita berani seperti itu. Maka artinya apa? Ketika kita lewat kepada mereka, halo assalamualaikum, kita lewat, ini menunjukkan bahwa kita belum menjadi dai yang sebenarnya. La ilaha illallah. Hampir semua kita seperti itu. Tidak ada yang selamat. Maka orang yang menegakkan kebenaran, semakin dia dibenci, semakin dia kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang benci adalah orang-orang yang jelek, karena dia menegakkan kebenaran. Namun kalau dia yang mencintai, tentu hanya orang-orang yang baik, yang saleh, yang mereka menuntut ilmu dengan ilmu yang benar, maka mereka akan mencintai. Itu pun kadang ada orang yang ketika ditegur marah dulu, sempat marah, namun setelah merenung, benar juga yang dikatakan Pak Ustadz itu, menyesal sesudahnya. Tapi pertama kali enak aja ngatur-ngatur, larang-larang, siapa lu? Itu umumnya manusia, watak manusia, tidak bisa diingkari. Dan itu juga ada pada kita semua, termasuk saya. Kadang-kadang kalau ditegur marah dulu pertama kali, berani negur saya. Mungkin seperti itu. Namun kita berlindung kepada Allah, jangan sampai terjatuh kepada perkara yang seperti itu. Ini makna bahwa menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, yakni kita selalu meninggalkan yang hak dan memilih yang batil.
batil, memilih perkataan manusia, meninggalkan firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pasti motivasinya hanya dunia belaka. Hadza minni wal afu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan ini karena inilah batas ilmu saya, dan yang mungkin menginginkan kebaikan dan kebenaran bisa mendapatkannya dari para ustadz yang lainnya yang lebih senior dan lebih alim. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.